Kita kan sarjana lulusan IPB ya. Maksudnya justru yang potensi-potensi pasar gede itu justru di bidang kita sebenarnya. Di ayam, di pertanian gitu. Kenapa sih nggak kita concern ke sana? Di saat orang berlomba-lomba masuk ke ilmu ke hal-hal yang sifatnya terlalu wow, terlalu modern. Oke, kita coba ke ini perwira sama grup tadi ya. Ini kan mungkin kan teman-teman adik-adik juga ingin dengar kali ya. Itu kan perjalanan tadi saya kira mudah diceritakan, tapi kan pasti membutuhkan proses ya bro ya. Karena mungkin hampir sama lah. Gue juga merasakan itu gitu ya. Kalau misalnya nih cerita nih, ini kan tadi kita melihat, gue sering gini ya, melihat orang, melihat pengusaha sukses. Gue sebenarnya ingin mengulik apa sih dia masa-masa susah-susahnya dia gitu. Karena susah itu yang membuat kita survive ya. Jadi gue misalnya waktu masih bujangan, gue udah pernah minus 200. Masih bujangan loh kan. Kan itu kepala itu kan gitu kan. 200 juta. Iya. Tahun berapa itu? Saya 2003. Karena saya tamat 2001. 2002 gue udah bikin CP. Gue langsung karena gue dulu teknis. Karena mungkin juga ada pengaruh jurusan ya. Gue beli angkot, rental mobil, tambal ban gitu. Emang jurusannya apa sih? Teknik pertanian. Oh, siap. Jadi ada oli-olinya lah. Ada mesin-mesinnya gitu ya. Oli kan? Oli. Pelumas. Luas. Jadi kita bisnisnya pas lah ya. Susu, telur, pelumas. Oke, lanjut. Ini gue jadi kayak gua host. Lanjut. Coba dari sisi itu gimana Bos? Ini kan kita sharing gitu ya. Pasti dong mungkin ada sesuatu, tapi itu mungkin titik balik kita untuk gua harus survive. Iya. Gua harus berjuang gitu kan. Ya, kalau tadi minus 2004, gua minus terus gitu kan. Banyak orang nggak tahu. Apanya yang minus? Angka. Oh, mana? Tapi nggak nambah. Jadi Nah ini menarik ya teman-teman. Jadi dibuka nih gagal-gagalnya apa aja. Iya. Hanya cuma suksesnya. ini siapa sih? CV. Oh CV. Oke, jadi banyak orang nggak nyangka kalau gua ini anak miskin sebenarnya. Banyak nggak ada yang nyangka. Di kampus juga masa sih lu sesusah itu? Parah nggak sih? Ya. Coba lu sendiri deh, gue tanya deh, lu nyangka nggak kalau gue semiskin itu semester 1, semester 2, semester 3? Nyangka sih buluk gitu. Iya. Oh nyangka ya? Salah dong gue ngomong banget. Ya tapi kan sampai semiskin, beneran miskin tuh banyak orang nggak nyangka, ya kan? Iya. Karena gue nggak pernah murung, Iya. jadi gue selalu happy. Iya. Gitu. Keterlaluan malah ya. Ya, keterlaluan happy-nya, hampir dipaksa masuk Cilendek ya. Jadi gue memang udah bener-bener parah lah. Pas gue masuk kuliah tuh justru parah banget hidup gue. Oh gitu. Tapi kadang-kadang keparahan itu membuat konyol juga gitu. Ya. Ini ada nih orang Minang tuh ya, Firman tuh, harusnya fire tuh diajak ke sini. Jadi biar kebongkar itu fire sebenarnya. Jangan serius-serius kita. Nah, jadi gue sama Firman tuh benar-benar sahabatan. Jadi ini sedikit ini aja, ada orang mungkin gak akan berani melakukan sesuatu untuk modal masa depan yang ternyata modal itu sangat berharga. Dan itu berani membelokkan uang yang seharusnya dipakai malah untuk investasi. Waktu itu semester 2 itu semester 2 PPB lah. TPB ya. Gua kan ada uangnya kan belum lunas tuh. Nah, jadi masih ada cicil. Nah, jadi tinggal sisa 800.000. 800.000 nya mestinya dibayarin. Tapi kenapa? Kok gua mikirin gua harus investasi di Pelabuhan Ratu. Oke, Pelabuhan Ratu ya. Iya. Investasi. Karena waktu itu nggak mikir loh. Gua belum jadi otak gua belum jadi pengusaha. 800.000 bro. Lapak bukan tuh? Hah? Investasi lapak bukan? Bukan. Oh, bukan. Gue ke Pelabuhan Ratu hanya untuk bayar administrasi Maerot.
Duit SPP bro. Tahu berapa? Gue pergi ke Pelabuhan Ratu. Gue pergi ke Pelabuhan Ratu kan. Nah udah selesai dari sana baru bingung. Ini gue bayarnya dari mana? Sementara kita udah mau semester udah mau akhir. Ini nggak jelas nih investasinya. Itu waktu itu mikir kita nggak ada investasi kan? Tapi ternyata berguna 3 tahun kemudian. Diri sendiri. Maksudnya kan kita bicara dulu ya. Maksudnya kan tadi bisa mancing gimana sulitnya orang kalau mikirin wah gua rugi segala macam udah terlalu biasa. Tapi yang gini gua menginvestasikan salah. Itu kan. Si Koin nggak diajak ya? Oh enggak. Dia anak baik-baik. Anak baik. Kalau gua kan sama Firman tuh suka tukeran apa kan? Pinjam player VCD. Kan ada FBI warning. Oh iya. Dan ini gua gerimis. Gitu ya. Ya udahlah itu jangan dibahas. Itu nggak usah dibahas. Jelas. Gue jungkir-jungkirnya luar biasa. Apalagi pas masuk ke semester 4 segala macam. Jadi udah terlatih untuk miskin, untuk survive. Jadi karena terlatih itu Terus dia sambil terbiasa. megang ini. Kenapa emang? Ini batangnya sambil dipegang ini. Coba batang. Batang. Ininya biar saya teman-teman pada bilang kurang kedengaran. Oh itu pengen dengerin yang 800.000 ya coba. Erot udah meninggal. Udah meninggal. Jadi ya gue alumni yang terbaik. Jadi bukan mitos tapi fakta. Udah pindah-pindah ke yang lain lagi. Bener lagi. Nah ini salah megang lu jadi bikin copot. Jadi gue sih memang turun naik ya, maksudnya kondisi bisnis. Kalau nggak turun naik, repot. Ntar keluarnya jadi manisan timun. Ya jadi habis. Allahu Akbar. Kalau gini tidak Ya. Jadi kalau itu jungkir balik sangat lah. Tadi 200 juta. Gua tahun 2006 Klub Burung ngehajar bisnis yang udah gua bangun dan gua minus 1,4 miliar. Gua sama Sahir itu udah paling stres lah. 2006 itu ya. 2006. Jadi 2006 jadi karena bisnis gua mulai dari 2004 2005 ini kan agak melejit nih. Wah, jadi nafsu gede kan. Sama Sahid itu nafsunya gede. Tenaga berapa? Enggak, tenaga waktu itu masih gede dong. Investasi 800.000. Apa ini betul? Bisnis ayam. Iya, Mas. Tapi jualan telur. Nah, jadi gua sama Sahid pokoknya ngepush dengan duit modal 200 juta sampai punya ayam waktu itu sempat 400.000 ekor per bulan dengan modal 200 juta di tahun 2005 gua dipinjemin 2006 putaran uang kita tuh per bulan bisa sampai 7-8 miliar ini 200 juta doang. Nah taunya datang badai pandemi flu burung kan jebret. Harga jual cuma 6.000. Padahal modal kerja waktu itu modal produk itu sekitar 12.000 13.000. Dalam waktu semalam kita bisa kehilangan duit itu 1 miliar. Jadi 2 minggu badai pandemi flu burung di total semua utang segala macam dan lain-lain aset kita keluar masih minus 1,4 miliar. Jadi burung tuh bisa matiin ayam. Tuh, sekuat-kuatnya burung yang mampu mengangkat 2 telur. Benar ya?
Nah, wanita nggak pernah berkeluh kesah walaupun dia kemana-mana membawa 2 gunung. Pergi ke sana, lu ngelokin gue. Bener nggak? Tapi banyak mengeluh loh pemilik burung itu. Oke lanjut. Ini kita lagi ngobrolin flu burung ya, nah, jangan diarahin kemana-mana. Flu burung yang kedua ya. Nah, flu burung yang kedua. Karena yang pertama 2004 dia korbannya. Nah, kalau gue 2006, tapi gue bilang ini kurang ngajar nih ayam. Gue udah sempet agak kaya gitu ya. Habis dalam waktu 2 minggu. Dan benar-benar loh, Tuhan itu nguji gue tuh bener-bener kayak bener-bener ujian tentil. Jurusan Kesmafet. Kebayang kan? Kita Roma kan? Ngeri. Jadi udah harga hancur, susah jualan, badai beneran pun terjadi. Gue pernah punya ayam 20.000 udah mau panen, 10.000 ekor. Karena nggak laku ayam tuh beratnya udah 2 kilo lebih, 2,2, 2 lantai, lokasi di Luwiliang, Jasinga. Kita udah dapat pembeli nih mau ngangkut, harganya udah jelas rugi lah, cuma 6.500. Tengah malam, truk udah berjejer, hujan gede, puting beliung, ambruk kan keren lagi, bukan ke pinggir, ambruknya ayam, jadi 100% ayam mati. Gimana kagak nangis bro? Ayam Luwiliang ya? Ayam Luwiliang. Kan jadi waduh sempurna banget ya gitu maksudnya. Kemiskinan itu apa namanya ujiannya benar-benar keren. Ya udah kita rugi segala macam bla bla bla, tapi gua pun fayakun lah. Gua bisa gede dalam waktu 2 tahun dari ayam. Pokoknya intinya gua yakin gua nggak mau pindah ke lain hati. Tetap ayam. Nah, gua jalanin lagi. Alhamdulillah. Entah kenapa mungkin di balik ada pandemi pasti ada apa ya namanya? Di balik krisis pasti ada sesuatu yang indah after itu. Gue nekat ya tetap aja gue bisnis ayam. Januari, jadi mulai November, Desember, Januari, Februari mulai cerah. Harga ayam tiba-tiba melejit. Karena kan yang lain pada tumbang. Harganya melejit, gue tetap dengan negosiasi segala macam, gue nggak kabur. Ada orang nagih utang, bangun tidur, ingat utang. Mau tidur ingat utang. Sampai percaya nggak rambut gua tuh dulu sampai panjang kan, itu 2006 2007 saking stresnya. Berat gua dulu 109 kilo, saking stresnya makan tuh. Stres gemuk ya? Gemuk. Jadi kalau gua langsing lagi berarti itu lagi bahagia, itu banyak duit. Nah, tuh, jadi Kebalik ya? kebalik. Wah kan? Terus masih kayaknya. Banyak duit terus dia berarti. Nah, ini saking ininya ya, maksudnya ketika kondisi parah ini, gua ngelihat rugi sekian miliar harus dibayar segala macam bla bla bla, terpaksa gua beralih profesi juga. Dengan memanfaatkan badan gua yang tadi, gemuk, hitam, rambut panjang, punya anak buah juga orang-orang timur. Nah, gua pakai juga tuh, dimanfaatin jadi tukang tagih juga. Waktu itu, jadi nagihin teman-teman peternak ayam yang kena macet di Jakarta. Itu tagihannya gede, ada yang 1 miliar, yang 3 miliar. Gua udah deh sama gua yang nagih gitu kan. Nah, gua masih inget tuh pokoknya nih kalau ada Barce dan kawan-kawan. Kalau ada si Vita nih di sini nonton nggak, Vita Sahid. Ah, dia masih inget nggak? Tuh mau nagih ke Pulau Gadung. Nah, gua masih inget di warung Taman. Warung Taman ya? Iya. Yang ditaken itu loh, mie ayam. Gua mau pergi ke sana, gua ambil dulu tasnya Vita. Ini bagus juga, ada rantainya. Rantainya itu kan warna emas. Dicopot tuh lo pakai dulu. Pulau Gadung pakai rantai dia. Nah, dia balik itu gimana ya kan gua menagihin suami lu juga. Gua pakai itu, gua tambah serem sih gitu kan. Alhamdulillah 2007 bulan 7 kebayar lunas. Dan perusahaan gua malah jadi naik drastis, kencang sampai makanya dinilai sama perusahaan Malaysia 2010 tuh mendakan. Jadi mungkin kalau kita kayak sekarang lagi pandemi ya jangan ngerem. Gitu loh, gas terus aja, gas tipis-tipis. Iya, tipis-tipis tiap belokan kita hati-hati kan. Benar nggak bro? Oh, jualannya pasti turun kan? Ya, sama semua juga. Makanya gua ngehindar ketemu sama pengusaha.
pasti isinya cuma curhatan. Ketemu siapa? Cong gitu kan, itu kan nggak punya apa ya namanya, nggak ada beban kita ngobrol-ngobrolnya. Mendingan teman-teman yang nggak punya otak gitu. Nggak, maksud gua kalau ngobrol sama orang yang nggak punya beban aja, gua jalan-jalannya gitu loh. Karena kan pasti kebayang nggak sih kalau misalnya jetir terus kita ketawa-ketawa tuh happy. Kebayang nggak ketemu sama Boim, ntar Boim bilang iya nih harga ini turun segala macam bla bla bla, omset turun, aduh stres. Ntar bicara gua harus subsidi, bro gua juga sama dari awal pandemi sampai sekarang hampir tiap bulan 1 miliar loh subsidinya. Kalau gua hentiin bisnis ini udah gua bangun, kan tanggung, suka tanggung. Itu yang menyebabkan positif, mau dicabut tanggung. Bisnis itu. Nah, bisnis. Tapi itu mesti ambil resiko. Awas gosong. Kahan. Iya. Jurusannya reproduksi. Udah gitu aja, bro. Posisi. Hah? Ngitung posisi. Kalau di atas tumpah. Oke, lanjut. Ini boy, bro. Yang boy. Aku juga ngelihat ini bisnis ayam mengerikan. Turun naik kan? Parah. Tapi kenapa kok pengusaha asing pada bejibun masuk ke sini bisnis ayam? Berarti something wrong dong. Terus gua Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.